Oke, jadi Sabtu lalu kita sudah belajar eh, perkembangan reprobasi. Ya. Hari ini kita lanjutkan dengan 7 langkah untuk menaklukkan kebiasaan penuh dosa. Nah, sebelumnya kita review dulu pelajaran yang Sabtu lalu. Jadi Sabtu lalu kita sudah belajar bahwa untuk menjadi orang-orang yang menang, punya moral freedom, ya, kita di dalam diri kita harus mencapai dorongan normal, yaitu dorongan spiritualnya dominan, jiwanya, psikologisnya dalam harmoni dengan roh, fisik tubuh itu di bawah kendali. Nah, itu yang ideal. Itu orang yang mengalami kemerdekaan, tidak diperbudak oleh dosa. Tapi, kalau orang tertipu oleh tipuan hawa nafsu, dia akan jatuh ke dalam rasa bersalah. Kalau dia bertobat, berbalik kepada Allah, aman dia. Tapi kalau dia terus-menerus hidup di dalam kesalahan, hidup dalam dosa, maka lama-lama sensualitasnya yang menguasai, tubuhnya, keinginan dagingnya yang menguasai. Rohnya jadi lemah, tapi karena dia menyadari bahwa rohnya itu harusnya yang dominan, dia masih beragama tapi religiusnya palsu. Dia masih berdoa, masih baca firman Tuhan, masih ke gereja, tapi dosa jalan terus. Dan lama-lama psikologisnya dia akan mengalami pseudo intelektual. Dia akan mencari pembenaran. Mereka akan merasionalisasi dosa. Di respon yang salah terhadap rasa bersalah, harusnya dia bertobat, tapi dia membenarkan dirinya, berargumentasi, akhirnya menuju kepada kebejatan akhlak. Ya. Dia mengalami delusi psikologis, merasa benar, ya, walaupun dia berbuat salah, tapi merasa dirinya benar. Spiritualnya lemah. Akhirnya orang ini diperbudak oleh dosa, dan itu akan mencapai tingkat reprobasi, yaitu suatu titik di mana kalau orang terus-menerus ya menolak kebenaran, menolak Injil, suatu hari, satu titik Tuhan pun akan menolak dia karena dia tidak mau bertobat. Jadi Sabtu lalu kita sudah belajar ini. Nah, hari ini kita akan belajar supaya kita tidak mengalami reprobasi ini, kita harus mengalahkan dosa. Amin. 7 langkah untuk menaklukkan kebiasaan penuh dosa. Langkah pertama, cangkokkan Roma 6 dan Roma 8 dalam jiwamu. Tanamkan Roma 6 dan 8. Ya. Kita sudah belajar di prinsip sukses, bagaimana kita menanamkan firman Tuhan di hati kita. Yakobus 1 ayat 21, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Lalu Mazmur 119 ayat 9 sampai 11. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ya. Jadi kita harus tanamkan firman Tuhan di hati kita, khususnya Roma pasal 6 dan Roma pasal ke-8. Ya. Nah, kitab suci itu membandingkan orang percaya dengan pohon zaitun liar. Jadi kita ini adalah ranting yang dicangkokkan. Coba di Roma pasal 11 ayat 17 kita baca. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Jadi kita ini bangsa-bangsa non-Yahudi itu seperti tunas liar dicangkokkan ke pohon zaitun. Gitu. Jadi itu pencangkokan yang pertama. Tapi kita nih orang percaya perlu mengalami pencangkokan yang kedua, yaitu apa? Ranting itu dicangkokkan ke tunas liar supaya tumbuh. Nah, jadi ada 2 kali pencangkokan. Yang pertama, suatu pohon zaitun muda liar akan dicangkokkan ke potongan batang dari pohon zaitun dewasa yang baik yang mempunyai sistem akar yang kuat dan sehat. Dari sistem akar ini makanan mengalir ke dalam pohon zaitun muda yang menyebabkan bertumbuh dengan cepat. Itu yang pertama. Tahap kedua, pencangkokan terjadi ketika ranting pohon zaitun yang baik dicangkok ke dalam pohon zaitun liar. Ranting-ranting ini kemudian menghasilkan buah yang baik. Jadi ada 2 kali pencangkokan. Nah, kita dalam keselamatan dicangkokkan ke dalam Kristus. Dari Kristus kita menerima makanan dan kehidupan untuk pertumbuhan rohani.
Tapi kemudian kita harus mengalami pencangkokan yang kedua, yaitu apa? Mencangkokkan firman Tuhan, menanamkan firman Tuhan dalam jiwa kita, supaya kita menghasilkan buah yang baik. Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Jadi kita sudah dicangkokkan ke dalam Kristus, ke satu. Yang kedua, biarlah ayat firman Tuhan dicangkokkan ke dalam jiwa kita, supaya kita menghasilkan buah yang baik. Ya. Nah, jadi proyek yang pertama, kalau kita mau menang, mengalahkan kebiasaan penuh dosa, sinful nature, ya, kita harus mencangkokkan, menanamkan Roma 6 dan Roma 8 ke dalam jiwa kita. Nah, bagaimana menanamkannya? Tentu harus menghafal. Makanya saya minta setiap kita menghafalkan Roma 6 dan Roma 8. Siapa yang sudah hafal Roma 6 dan 8? Ada? Baiklah. Kita akan ulangi ya, Roma 6 saja yang kita baca hari ini. Nanti kalau sudah, kalian bikin lembar kerja. Seperti biasa, lembar kerja moral freedom. Ada 7 kolom. Kalau kalian pakai kertas putih A4, kolom 1, 2, 3, 4 di halaman pertama, di belakangnya kolom 5, 6, 7. Silakan bikin. Kalau pakai buku, silakan bikin per halaman. Ya. Di kolom yang pertama, sudahkah aku menghafalkan Roma 6 dan 8? Jadi, Anda bahwa engkau sudah menghafal itu bisa menyalin ulang. Ya, Roma pasal 6 ayat 1, jika demikian apakah hendak kita katakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa? Sekali-kali tidak, bukankah, bla 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 bla. Roma pasal 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi yang ada dalam Kristus, dan seterusnya. Oke. Nah, jadi kita akan baca saja sore hari ini, tapi saya berharap kalian semua mau menghafalnya. Bolehkah saya meminta orang-orang yang sudah dapat hadiah? Caca udah kirim hadiahnya ya? Kuis ya? Sudah. Udah. Gaby, siap ya, baca ayat 1 sampai ayat 5, kemudian yang kedua, tiap slide satu orang. Yang kedua, Jason, ketiga, Jessica, keempat, Happy hadir? Hadir, Om. Oke, yang kelima, Stefan ya, ketua JP ya. Jadi ada 5 slide. Yang pertama, Gaby. Silakan Gaby baca dengan suara yang keras. Diaktifkan mic-nya. Roma 6. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Dia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikian hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya.
Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu, yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena sesudah semuanya itu ialah kematian. Tapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya, ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Nah, jadi yang pertama itu ya, langkah pertama adalah menanamkan firman Tuhan, Roma 6 dan 8. Jadi setelah Roma 6, satu pasal, Roma 8, ditanam di hati. Yang kedua, langkah kedua, kalau kita sudah hafalkan, cangkokkan, renungkanlah firman Tuhan itu, siang dan malam. Ketika kita meditasi Roma 6 dan 8, maka Roma 6 dan 8 akan menjadi ungkapan dalam pikiran, kehendak, emosi kita kepada Tuhan. Dan akan muncul buah. Buah dari Roma 6 adalah kemenangan atas dosa. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Buah dari Roma 8 adalah kita bisa berjalan dalam roh. Tidak lagi hidup menurut daging, tapi menurut Roh Kudus. Nah, meditasi firman, itu kita menjadi orang pertama. Ya, kita pakai ayat firman Tuhan itu langsung kita terapkan. Misalnya Roma 6 ayat 1 sampai 3 kita pakai untuk mengalahkan dosa pikiran kotor, dosa pikiran yang penuh nafsu, dosa ya berpikiran cabul ya. Nah, contohnya gini. Jadi setiap kali kita menemukan kata subjek, kita ganti dengan kata aku. Jika demikian, apakah yang hendak aku katakan? Bolehkah aku bertekun dalam dosa? Nah, sebut dosanya apa? Kalau pikiran kotor. Kalau dosanya yang lain, sebut dosa. Supaya semakin bertambah kasih karunia bagiku, sekali-kali tidak. Bukankah aku telah mati bagi dosa? Bagi pikiran kotor ini, bagaimana aku masih dapat hidup di dalamnya? Bukankah aku tahu bahwa aku yang telah dibaptis dalam Kristus, aku telah dibaptis dalam kematiannya kepada pikiran kotor ini? Jadi ucapkan firman Tuhan. Menjadi orang pertama, kita ganti ya subjeknya menjadi diri sendiri. Aku. Gitu. Nah, jadi proyek kedua di kolom 2 ya. Apa nama godaan yang sedang kamu hadapi? Gunakan Roma 6 sebagai doamu kepada Tuhan. Ketika kamu tidur malam hari, ketika kamu bangun pagi, atau ketika kamu tergoda, langsung gunakan Roma pasal 6 untuk mengalahkan godaan itu. Ya, di kolom 2, dapatkah aku mempribadikan Roma 6 dan 8? Sudahkah mempribadikan Roma 6 ketika aku pergi ke tempat tidur semalam? Apakah aku sudah mempribadikan Roma 6 dan 8 ketika aku bangun pagi?
Apakah aku sudah mempribadikan sepanjang hari? Apakah aku mempribadikan ketika aku tergoda? Nah, ini yang boleh dilakukan ya, setiap kali kamu tergoda mau bikin dosa ya, apapun dosa itu, kutiplah Roma 6. Terus ganti dengan kata aku. Ya, sekali lagi ya, saya ajak kita semua untuk mempraktekkan ini, Roma 6 ayat 1 sampai 3. Yuk kita sama-sama baca sebagai doa kita. Jadi firman Tuhan jadikan doa kita pribadikan. Semua siap ya? Ya. 1, 2, 3. Jika demikian, apakah yang hendak aku katakan? Bolehkah aku bertekun dalam dosa pikiran kotor ini, supaya semakin bertambah kasih karunia bagiku? Sekali-kali tidak. Bukankah aku telah mati bagi dosa, pikiran kotor ini? Bagaimanakah aku masih dapat hidup di dalamnya? Bukankah aku tahu bahwa aku yang telah dibaptis dalam Kristus, aku telah dibaptis dalam kematiannya kepada pikiran kotor ini? Nah, silakan gunakan Roma 6 untuk melawan godaan hawa nafsu. Oke? Itu langkah kedua. Nah, kenapa mesti menghafal? Sekarang tahu ya. Kalau hafal, jadi kita bisa kutip ayat firman Tuhan itu, menggantikannya dengan menjadi orang pertama, jadikan sebagai doa. Sekarang kita masuk ke langkah ketiga. Untuk mengalahkan dosa, gambarkan dirimu mati terhadap kuasa dosa. Gambarkan dirimu mati terhadap daya tarik dosa. Kunci kemerdekaan moral itu adalah mengetahui bahwa kita telah mati bagi dosa yang menggoda. Ketika Kristus mati, aku mati. Yuk, sama-sama kita baca Roma 6 ayat 6. 1, 2, 3. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Roma 6 ayat 7. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Galatia 2 ayat 20, sama-sama. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kolose 3 ayat 3. 1, 2, 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi kita menggambarkan, picture ourselves, mati bersama Kristus. Nah, jadi kita harus memperhitungkan Roma 6 ayat 11, demikianlah kamu hendaknya memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kata demikianlah hendaknya kamu memandangnya, itu kita memperhitungkan. Kayak istilah akuntansi ya. Memperhitungkan dengan berdasarkan catatan fakta bahwa aku sudah mati bersama Kristus. Nah, kalau seseorang belum memperhitungkan dirinya sudah mati bersama Kristus, ketika ia tergoda bikin dosa, dia akan berdoa, Tuhan, kasih aku kemenangan melawan dosa ini. Itu doa yang tidak tepat, kurang tepat. Kenapa? Daripada berdoa minta kepada Tuhan supaya engkau menang atas dosa, seharusnya kita mengakui kemenangan Kristus atas dosa. Bahwa Kristus sudah menang atas dosa di atas kayu salib, dan karena aku sudah ada dalam Kristus, maka aku juga mengalami apa yang Kristus alami. Kristus sudah mati bagi dosa, aku pun sudah mati bagi dosa. Kristus sudah dikuburkan, manusia lamaku juga sudah dikuburkan. Kristus sudah bangkit dari antara orang mati, maka aku pun akan bangkit dalam hidup yang baru. Jadi, demikianlah kita memandangnya. Aku sudah mati bagi dosa. Nah, jadi reaksi orang berdosa gimana? Kalau kita membayangkan diri kita sudah mati bagi dosa, ya, telinga, mata kita udah tertutup terhadap godaan. Bibir kita juga nggak bisa ngomong dusta lagi. Coba bayangkan ya, yang cowok di sini. Kalau kamu adalah orang mati, kemudian ada perempuan cantik tanpa busana lewat, berjalan lenggak-lenggok di depan kamu. Kalau orang mati reaksinya gimana? Matanya kemudian ngikutin perempuan itu nggak? Enggak. Orang mati gimana? Ya udah, aku sudah mati. Jadi nggak akan dipikirin, nggak akan berfantasi dengan perempuan itu. Ya. Nah, kalau kamu sudah membayangkan dirimu sudah mati bagi dosa, ada seorang pemuda yang bergumul untuk melepas dari rokok. Kemudian dia mengerti kebenaran ini, dia katakan sama diri sendiri, orang mati tidak merokok. Kemudian dia lakukan juga langkah-langkah yang lain, dan ini menang atas dosa itu. Jadi demikianlah kita harus memandangnya bahwa aku telah mati bagi dosa.
Amin. Jadi kolom 3, proyek 3, ya, coba catat anggota tubuhmu yang mana yang kamu harus perhitungkan sudah mati untuk mengatasi godaan. Nah, coba silakan dijawab ya, langsung open mic. Menurut Roma 6, kapan aku mati? Apakah aku menggambarkan diriku mati terhadap dosa? Menurut Roma 6 yang sudah kita baca, kapan aku mati? Ada yang bisa jawab? Ya, tunjuk aja deh ya. Setelah Stefan, dibaptis. setelah dibaptis. Oke, dibaptis bersama Kristus. Betul. Bukankah kita sudah dibaptis dalam kematiannya? Jadi kalau aku sudah mati bersama Kristus, ya sudah aku mati bagi dosa. Bagaimana caranya aku mati? Silakan open mic. Bagaimana cara aku mati? Dengan cara meninggalkan kehidupan yang lama. Sorry, saya kurang jelas. Oh, Bisa sekali lagi? dengan cara meninggalkan kehidupan yang lama, memulai hidup yang baru. Oke. Demikianlah aku memandangnya bahwa aku telah mati bagi dosa. Jadi bagaimana caranya aku mati? Memperhitungkannya. Perhitungkan bahwa kamu sudah mati. Bayangkan kamu sudah mati. Ya. Pandang bahwa kamu sudah mati bagi dosa. Kepada apa aku telah mati? Dosa. Dosa. Berapa lama aku akan mati? Happy? Berapa lama happy? Yang lain bisa jawab juga. Berapa lama aku akan mati terhadap dosa? Selamanya. Ya. Selama kita memandang aku telah mati bagi dosa. Bagaimana cara orang mati bereaksi terhadap godaan dosa? Kalau orang mati digoda, reaksinya gimana? Nggak akan bereaksi. Nggak bereaksi ya. Betul sekali. Jadi praktekin ya. Jadi untuk mengalahkan kebiasaan penuh dosa, yang pertama hafalkan Roma 6 dan 8. Kedua, pribadikan Roma 6 dan 8, jadikan itu sebagai doa. Kayak Tuhan Yesus ada tertulis. Gitu kan. Kutip ayat firman Tuhan. Katakan sama diri sendiri. Jadikan doa. Kemudian gambarkan diri mati terhadap dosa. Itu langkah ketiga. Langkah keempat, tidak membekali kebiasaan penuh dosa. Dari kasih makan dosanya. Ada seorang pemuda terus-menerus digoda oleh pikiran kotor, imajinasi kotor, percabulan. Dia udah hafalkan Roma 6. Udah merenungkan Roma pasal 6. Tapi nggak bebas-bebas dari ikatan dosa ini. Kenapa? Karena dia masih nyimpen majalah porno. Jadi ketika dia tergoda, dibuka lagi. Ya itu namanya kasih makan, kasih bekal kepada kebiasaan dosa. Roma 13 ayat 14 dikatakan, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginan. Kalau seseorang kecanduan alkohol, suka mabok-mabokannya, jangan nyimpen minuman keras. Nanti suatu hari tergoda, dibuka lagi minuman. Kalau orang pernah terlibat pakai narkoba, ya, narkotika dan obat-obatan, jangan gaul sama orang yang menjual, nanti suatu hari tergoda, beli lagi. Itu namanya kasih makan, kasih perbekalan buat dosa, bagi iman dagingnya. Jadi, kalau orang mau menang terhadap dosa, jangan berpikir, saya masih bisa bersahabat dengan dunia, kemudian saya jadi orang Kristen yang baik. Nggak bisa. Kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Kalau orang lain boleh, aku tidak bisa lakukan. Itu semboyan orang yang menang. Orang lain boleh lakukan, saya tidak bisa. Kenapa? Saya sudah mati bagi dosa. Nah, apakah anak JP semua punya semboyan yang sama? Orang lain, temanku boleh, tapi saya tidak bisa. Kenapa? Aku sudah mati bagi dosa. Aku sudah mati bagi dunia.
Dunia sudah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Nah, ini orang yang seperti ini baru bisa menang lawan keinginan berbuat dosa. Nah, kita harus sadar konsekuensi ketika kita membaca bacaan porno. Nah, konsekuensinya apa saja? Kamu akan mengalami rasa bersalah karena melanggar hukum moral yang Tuhan tulis di hati. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Konsekuensi berikutnya, kalau nanti udah nikah, kamu akan merusak pernikahanmu karena apa? Karena kamu melakukan perzinahan mental. Tuhan Yesus berkata setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hati. Konsekuensi orang yang menyukai pornografi, mempromosikan pelacuran dengan terlibat dalam penyewaan dan pembelian kotoran. Mata mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah, hati mereka terlatih dalam keserakahan, mereka adalah orang-orang terkutuk. Orang yang suka dengan pornografi meletakkan dasar bagi kegilaan dengan menikmati kepuasan tanpa tanggung jawab. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidup. Dia tahu itu salah, tapi terus lakukan terus-menerus. Nanti lama-lama nggak waras. Yang berikutnya, kamu menabur benih kebinasaan bagi dagingmu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan diri dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga akan dituainya. Kalau kamu main hal-hal yang kotor, nanti kamu akan tuai hal yang buruk. Konsekuensi berikutnya, kamu meningkatkan kejahatan kejam dalam bangsa. Janganlah engkau merusak kesucian anak perempuan dengan menjadikan dia perempuan sundal. Supaya negeri itu jangan melakukan persundalan, sehingga negeri itu penuh dengan perbuatan mesum. Berikutnya adalah kamu menumbuhkan indera rohanimu dan mendukakan Roh Kudus. Sebab keinginan daging berlawanan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Konsekuensi berikut, kamu mempromosikan tujuan humanisme. Jadi human, manusia, isme, paham manusia, yaitu untuk menikmati apapun juga yang kesenangan nafsu saran. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal demikian mendatangkan murka Allah atas orang durhaka. Konsekuensi kalau kita nonton film yang duniawi. Hati-hati ya, di sini yang suka nonton film-film drama-drama ya. Kamu harus seleksi film apa yang kamu tonton. Film-film Hollywood harus diseleksi. Sebab kalau tidak, nanti kamu menetapkan praktek untuk memaklumi kejahatan dalam rangka menikmati yang baik. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Sedikit lagi menghampiri seluruh adonan. Tidak semua film pantas ditonton oleh kita. Konsekuensi berikut, kamu menurunkan perlawananmu terhadap kejahatan. Jagalah hatimu dengan kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Berikutnya, kamu mempunyai jalan masuk yang tetap terhadap filosofi dunia dan konsep palsu. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tapi tidak menurut Kristus. Hati-hati, semua film, movie itu membawa pesan ya dari filsafat-filsafat. Hati-hati. Berikutnya, konsekuensinya kamu mematikan suara hatimu dan kehilangan cintamu pada Tuhan. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Berikutnya, kamu membuka dirimu kepada orang jahat yang mestinya tidak boleh ada di dalam rumah. Siapa berteman orang bebal menjadi malang. Jauhilah orang bebal karena pengetahuan tidak terdapat dari bibirnya. Aku jadi ingat dulu aku punya teman baik. Teman baikku ini suka kedatangan teman-temannya. Datang ke rumahnya untuk apa? Nonton film porno bersama. Waduh, parah deh. Hati-hati ya. Kemudian konsekuensi berikut, kamu mengizinkan salah satu sumber daya yang paling berharga untuk disia-siakan, yaitu apa? Waktumu. Kamu buang-buang waktu kalau kamu nonton film yang nggak berguna. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Yang berikutnya, kamu membuat dirimu menjadi musuh Tuhan. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Konsekuensi kalau orang minum alkohol, mabok-mabokan, kamu membawa kebinasaan atas dirimu sendiri. Jangan melihat kepada anggur, kalau merah menarik warnanya dan mengilau dalam cawan, yang mengalir masuk dengan nikmat, tapi kemudian memagut seperti ular, menyemburkan bisa seperti beludak. Kamu menurunkan larangan penting melawan kejahatan. Lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh, dan hati mengucapkan kata-kata yang kacau, lagi mabok ya.
Kamu membuka dirimu terhadap ikatan kecanduan. Celakalah orang yang memberi minum sesamanya manusia bercampur amarah, bahkan memabukkan dia dan memandang aurat. Kamu menyebabkan orang Kristen yang lain yang lebih lemah itu tersandung. Karena ada orang bilang kan nggak apa-apa lah minum anggur dikit, gitu kan, alkohol dikit nggak apa-apa. Nah kalau kita minum anggur membuat jadi batu sandungan buat saudara seiman kita, jangan lakukan. Nah ada orang tua yang mengizinkan nggak apa-apa, asal nggak berlebihan. Hati-hati ya. Apapun yang kita lakukan tanpa iman itu dosa. Nah, ada orang tua yang mengizinkan anak-anaknya nonton film porno, nggak apa-apa, itu sex education, itu nggak benar. Ya, justru konsekuensinya kita harus pertimbangkan. Ada orang tua mengizinkan nggak apa-apalah, rokok supaya bisa bergaul. Ya itu kan merokok itu pintu gerbang dari narkoba. Kalau rokok aja udah nggak bisa dikalahkan, padahal cuma sebatang rokok, ya orang kecanduan, apalagi yang lain. Gitu. Nah itu konsekuensi yang harus kita pikirkan. Baik, di proyek 4, lembar kerja 4, ya, singkirkan setiap perbekalan keinginan daging dari hidupmu. Buang semua peralatan okultisme. Okultisme itu adalah peralatan gaib ya, sihir ya. Semua yang berkaitan dengan kuasa-kuasa gelap harus dibuang. Nah silahkan dicek ya, apakah aku punya teman-teman yang salah, teman-teman yang toksik, teman-teman yang membawa aku kepada kebejatan. Ya. Kalau ada, nah, kamu harus pertimbangkan. Ya. Kemudian bahan bacaan sensual, apakah kamu masih menyimpan buku-buku porno, atau di handphonemu ada situs-situs porno, ada aplikasi-aplikasi yang tidak baik, musik yang salah, heavy metal, lirik-lirik yang sensual, aktivitas sensual, imajinasi jahat, alat-alat gaib, okultisme, kamu menyimpan obat-obatan terlarang, kamu terikat dengan film-film duniawi. Nah, coba di checklist. Saya kasih waktu ya. Silahkan direfleksikan. Baik, kita lanjutkan ya. Bandingkan hukum dosa dengan hukum gravitasi bumi. Ya. Mungkin kamu berpikir, aku sudah mati bagi dosa. Tapi kenapa aku masih tergoda, terbuka akan godaan? Kan udah mati. Kenapa aku kalau melihat perempuan cantik, kemudian aku terangsang? Lalu ingin berfantasi seksual. Gitu. Kenapa aku masih ingin berbuat dosa? Nah, Roma pasal 7 ayat 21-24 menjelaskan tentang hukum dosa. Demikianlah aku dapati hukum ini jika aku mengendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tapi dalam anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Hukum dosa ini seperti hukum gaya tarik bumi, gitu. Hukum ini selalu bekerja, tapi bisa dikalahkan. Pesawat terbang bisa naik, terbang. Mengalahkan gravitasi bumi. Kenapa? Ada hukum aerodinamika. Seekor burung Raja Wali terbang, membumbung tinggi, bisa mengalahkan gravitasi bumi. Tapi kalau dia menarik sayapnya, maka gravitasi bumi akan mengambil alih hukum itu, menjatuhkan burung Raja Wali itu ke bawah. Nah, jadi hukum dosa itu bisa selalu bekerja dalam anggota tubuh kita. Makanya kita harus pakai hukum yang lain, yaitu hukum roh, berjalan dalam roh. Kalau kita mendekatkan diri sama Tuhan, kita berjalan bersama Roh Kudus, kita bisa kalahkan dosa. Tapi kalau kita menarik diri dari Tuhan, maka hukum dosa akan ambil alih. Kita akan jatuh ke dalam kekalahan rohani. Jadi, semua burung Raja Wali harus berusaha mengembangkan sayapnya agar tidak jatuh.
Hukum aerodinamika akan mengatasi hukum gaya tarik bumi. Ya. Jadi semua yang harus kita lakukan untuk menang atas kuasa dosa adalah kembangkan sayap rohanimu. Gimana caranya? Kutip Roma 6 dan 8. Lalu akui kemenangan Kristus. Kristus sudah menang atas dosa, maka aku pun menang atas dosa. Aku sudah mati bersama Kristus, aku juga bangkit bersama Kristus. Roma 8 ayat 2 sampai 4. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum Taurat. Hukum maut, sorry. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anak sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Jadi untuk bisa mengalahkan keinginan berdosa dari tubuh berdosa ini, mengalahkan keinginan daging adalah kita harus hidup menurut keinginan Roh Kudus, berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Di proyek 5, ya, setelah kita gunakan Roma 6:8 menanggapi godaan, coba cek, kamu sudah menang belum atas dosa? Kalau belum, cek lagi tiap langkah. Sudah dilakukan belum? Nah, langkah 1, 2, 3, 4 sudah dilakukan belum? Kemudian di langkah kelima ini, ketika aku tergoda, apakah aku dengan segera mengutip Roma atau Roma 8, Roma 6 atau Roma 8? Atau pasal lain, Mazmur 119, ayat 9 sampai 11 misalnya. Apakah aku sudah menyadari Kristus telah menang atas dosa? Apakah aku menggambarkan diriku sebagai burung Raja Wali yang meregangkan sayap, yang terbang tinggi? Apakah aku mengutip kitab suci sampai godaan pergi, kayak Tuhan Yesus ketika digoda oleh setan? Ada tertulis. Setan dikalahkan karena Yesus menggunakan pedang roh, itu firman Allah. Jadi gunakan ya, remaja, pemuda, pakai firman Tuhan sebagai pedang roh, kalahkan setan. Alami kemenangan Kristus atas dosa. Katakan, aku sudah mati bersama Kristus, manusia lama aku sudah mati bersama Kristus, sudah dikuburkan bersama Kristus, dan Kristus sudah bangkit dari antara orang mati, dan aku pun bangkit untuk hidup yang baru. Aku tidak lagi mengikuti keinginan dagingku, tapi mengikuti keinginan Roh Kudus. Aku akan terbang tinggi bagai Raja Wali. Oke. Langkah yang ke-6, engkau harus bertanggung jawab kepada otoritas pemberian Tuhan. Kalau kau punya orang tua, ayah ibumu, bisa kamu minta tolong ayah ibumu. Kalau kamu tergoda, ya, kamu bisa cerita sama mereka untuk didoakan. Kalau kamu punya mentor, aku berharap di JP mentornya jalan ya. Kepada ketua kelompok bisa ya. Coba belajar untuk mengakui dosa. Ya. Kenapa sih kita perlu bertanggung jawab kepada orang lain? Kenapa? Karena dosa itu ada tipuan. Tipuan dosa itu adalah, ya iblis juga menipu. Kalau kamu berdosa, nggak ada orang yang tahu. Nah, akhirnya dosa mengikat. Salah satu untuk kita bisa menang atas dosa adalah kita harus mengakui dosa kita. Ya. Di 1 Petrus 4 ayat 1 dikatakan, Kristus sudah menderita secara fisik, kalian juga harus memperkuat diri dengan penderian seperti itu, sebab orang yang menderita secara jasmani badani tidak lagi berbuat dosa. Ketika Yesus mati dari kayu salib, dia terbuka, telanjang. Dia menanggung malu bagi dosa kita. Ya. Makanya kita juga, kalau mau menang atas dosa, langkah 1, 2, 3, 4, 5 sudah dilakukan, belum menang juga, akui dosamu kepada seseorang yang kamu percayai. Permalukan dosamu dengan apa? Akui dosamu. Ibrani 3:13, supaya tidak ada seorang pun dari antara kamu tertipu oleh dosa sehingga menentang Allah. Hendaklah kalian saling menasehati setiap hari selama kita masih hidup dalam zaman yang hari ini. Jadi kalau kamu tergoda terus-menerus dengan suatu dosa, kalah terus dengan suatu dosa, coba minta didoakan oleh mentormu. Ya. Akui itu sebagai dosamu, kamu bertanggung jawab sama dia, ceritain bagaimana pergumulanmu, minta didoakan.
Alasan lain kenapa kita terus terang ceritakan adalah supaya kita bisa mengalahkan kesombongan. Kenapa anugerah Tuhan tidak turun atas dirimu? Karena sombong. Orang sombong tidak bisa menerima kasih karunia Tuhan. Salah satu untuk mengatasi kesombongan adalah akui kesalahan. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Coba mengakui kesalahan kepada Tuhan, juga kepada ayahmu atau ibumu atau mentormu, kakak rohanimu. Ya. Amsal 28 ayat 13 dikatakan, siapa menyembunyikan dosanya tidak akan beruntung. Siapa mengakui dan meninggalkannya akan dikasihani itu. Ini ada gambar namanya si Akan, ya, dosa Akan. Di kitab Yosua itu ada Akan menyembunyikan barang yang dikhususkan bagi Tuhan, tapi dia sembunyikan, akhirnya dia mengalami kemalangan. Ya. Makanya kita nggak boleh menyembunyikan dosa, tidak akan beruntung. Akui saja dosa. Ya. Minta didoakan oleh ayahmu atau ibumu atau kakakmu, ya, mentormu, orang yang kamu percayai. Nah, jadi di proyek 6, ya, bisa minta pada ayah ibumu, orang dewasa rohani, kamu bertanggung jawab, ya, untuk ya menanamkan firman Tuhan dan menceritakan kemenanganmu atau kasih kekalahanmu sama orang itu, dan minta orang itu menolongmu, ya, bisa memberikan wewenang kepada orang tersebut untuk memeriksa kemajuan. Nah, ini di kolom 6 ini bisa kalian tulis, komitmen apa yang aku telah buat bagi kemenangan sehari-hari. Aku sudah buat perjanjian mataku, aku tidak akan melihat perempuan-perempuan pakai bikini, misalnya. Atau aku tidak akan melihat lagi film-film yang merangsang nafsuku. Buat perjanjian dengan mata. Sudah yang perempuan, sudah berketetapan untuk berpakaian pantas, tidak berpakaian minim yang bisa merangsang kaum pria. Nah, aku bertanggung jawab kepada siapa? Nah, ya, silakan tulis. Kalau kamu percaya ketua kelompok kecilmu, bisa tulis nama ketua kelompok kecilmu. Kalau kamu sudah punya mentor, bisa cerita sama mentor. Dan kamu bisa berikan izin pada mentormu untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Kitab suci apa yang sudah kamu baca pagi ini? Kitab suci mana yang sudah kamu masukkan dalam dirimu sebelum tidur? Ketika kamu tergoda untuk berdosa, apakah kamu mengalahkan dosa itu dengan mengutip kitab suci? Apakah kamu sudah menang? Nah, izinkan mentormu, ya, ayahmu atau ibumu untuk mencek kemenanganmu atau progresmu, ya, di dalam mengatasi kebiasaan dosa, kebiasaan buruk. Oke, langkah terakhir, langkah ke-7, serahkan anggota tubuhmu sebagai senjata kebenaran bagi Tuhan. Jadi belum cukup kita memperhitungkan diriku sudah mati untuk berdosa. Kita juga harus memandang aku mau hidup untuk Tuhan. Jadi mati bagi dosa, hidup untuk Tuhan. Roma 12 ayat 21 dikatakan, janganlah membiarkan dirimu dikalahkan oleh yang jahat, tapi hendaklah engkau mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Seorang anak muda menguatkan pentingnya hal ini. Ketika ia bersaksi, dia sudah memusatkan dirinya, memandang dirinya, aku sudah mati bagi dosa. Tapi ketika ia memandang seperti itu, ya fokusnya negatif. Ia baru mengalami kebebasan dan sukacita ketika mendengarkan petunjuk dari firman Tuhan yang diberikan Roh Kudus, dia mentaatinya, dan akhirnya dia mengalami kemenangan karena dia hidup untuk Tuhan. Jadi belajarlah untuk senantiasa mendengarkan tuntunan Roh Kudus, ya, dalam rohmu. Kalau kamu ingin melakukan kehendak Tuhan, nanti Roh Kudus akan menolong dirimu. Ya. Roh Kudus akan membawa pemikiran dalam pikiranmu untuk berdoa bagi seseorang. Kamu didorong Roh Kudus untuk menulis sebuah WA message untuk memberi kesaksian, untuk memberi dorongan. Kamu diberikan Roh Kudus kesaksian untuk ayo bersaksi sama orang itu. Atau kamu dipimpin Roh Kudus kasih orang itu hadiah. Atau kamu diminta Roh Kudus kamu harus doa puasa. Atau kamu harus mengerjakan ini dengan rajin. Nah, coba belajar dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ya.
Setiap kali kita mengatasi pikiran kita, keinginan kita yang penuh nafsu, ya, maka kita bisa hidup memuliakan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, ya kita lakukan untuk kemuliaan. Amin. Oke. Di kolom 7, coba daftarkan petunjuk rohani apa yang Roh Kudus berikan, supaya kamu bisa ceritakan kepada mentormu. Oke. Apakah aku telah menyerahkan anggota tubuhku kepada Allah? Apakah aku sudah hidup bagi Tuhan? Mataku diserahkan pada Tuhan, tanganku diserahkan pada Tuhan, kakiku diserahkan pada Tuhan, mulutku diserahkan pada Tuhan. Dan apakah engkau sudah mengalami petunjuk-petunjuk dari Roh Kudus, ya? Kamu bangun tidur, sekolah, pulang ke rumah, malam sebelum tidur. Apa tuntun Roh Kudus, ya? Dan apa hasilnya dari memakai Roh Kudus? Oke. Oke, itu langkah ke-7 ya. Jadi kita sudah belajar bagaimana kita menang atas dosa. Ada 7 langkah yang perlu kita ikuti supaya kita bisa mengalami moral freedom. Menang, mengatasi, mengalahkan kebiasaan dosa.